Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga, Mas Lutfi. Gimana sih caranya membedakan mana orang-orang yang memang ahli fikih dan mana yang bukan? Kadang kan ada yang ngaku-ngaku atau gimana gitu. Boleh dijelaskan? Silakan. Baik sedulur semua, jadi kita akan membahas bagaimana sih cara membedakan ahli fikih dengan yang bukan, gitu kan. Kita bisa membedakannya, gitu kan. Orang yang hanya bisa berdalil dengan orang yang bisa beristimbat itu berbeda, gitu ya. Jadi Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Al-Ibhaj mengatakan bahwa poin al-muktasab di istimbat ini menjadi pembeda antara ahli fikih dengan yang bukan ahli fikih. Poin ini mengharuskan seseorang yang ingin menjadi seorang faqih untuk bisa melihat secara detail dan komprehensif terhadap semua dalil yang ada, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini mengacu pada arti fikih itu sendiri, yang secara bahasa berarti al-fahmud daqiq, pemahaman yang detail atau mendalam. Dengan pengetahuan yang komprehensif itu juga belum bisa seseorang disebut dengan faqih kalau tidak bisa mengistinbat hukum dari dalil-dalil tersebut. Jadi selain tahu dalil yang banyak dan bukan satu-satunya hadis dan ayat atau ayat, seorang faqih dituntut untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari dalil tersebut, tentu dengan metode dan rumusan yang benar yang telah disepakati oleh kalangan ulama. Dan kapasitas itu semua tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan ia yang memang benar pakar dan ahli dalam bidang fikih. Orang yang mengetahui kewajiban sholat dan zakat bukanlah disebut sebagai ahli fikih, karena kewajiban sholat dan zakat serta puasa mengetahuinya tidak perlu dengan mengerutkan dahi dan mengeluarkan otot kepala, karena pengetahuan itu sudah sangat jelas dan mudah diketahui karena dalilnya jelas, gitu kan. Tetapi ada teks-teks syariah, baik itu Al-Quran atau Sunnah, yang sama sekali tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan belaka, tapi perlu ilmu khusus untuk mengetahui seluk-beluk teks syariah tersebut, yaitu metode yang telah ada dalam sebuah ilmu usul fikih. Karena itu, ulama tidak memasukkan kewajiban sholat, puasa, zakat, serta haji ke dalam perkara fikih. Karena semua orang, baik pandai atau tidak dalam syariah, mereka tahu itu semua. Yang disebut fikih ialah hukum yang memang butuh ijtihad untuk mengetahui dengan alat ijtihad yang sudah tersedia dalam kitab usul fikih. Jadi intinya gini lor, kita bisa membedakan mana yang ahli fikih, mana yang bukan, itu gampang. Artinya dia bisa nggak menyimpulkan sebuah hukum dari sekian banyak ayat dan hadis atau hadis itu. Jadi orang yang hanya bisa berdalil gitu kan, hanya bisa mengeluarkan ayat 1, ayat 2, hadis 1, hadis 2 itu belum tentu ahli fikih gitu kan. Maka dia harus ditantang, bisa nggak untuk menyimpulkan sebuah hukum dari ayat atau hadis yang itu memang kandungannya ribuan ayat, ratusan ribu hadis, bisa nggak? Kalau bisa, baru dia disebut ahli fikih gitu. Karena ukurannya itu istimbat, dia bisa nggak mengistimbat hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya lewat terjemahan saja, tapi lewat pemahaman yang mendalam gitu loh. Artinya ini butuh kemampuan khusus, nggak semua orang gitu loh. Itu ya lor, balik ke host. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Lutfi.